Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah pertama setelah UTS, yaitu analisis faktor. Ada 5 bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama pendahuluan, kedua model analisis faktor, 3 metode komponen utama, 4 metode rotasi, dan yang terakhir contoh penggunaan SPSS. Anda nanti untuk tugas disarankan sekali menggunakan R statistik. Oke, kita mulai pendahuluan. Analisis faktor adalah suatu teknik interdependensi atau tidak ada pembagian variabel bebas menjadi tidak ada pembagian variabel menjadi variabel bebas dan variabel tidak bebas. Kemudian mengelompokkan tujuannya adalah mengelompokkan beberapa variabel yang memiliki kemiripan untuk dijadikan jadi satu faktor sehingga semua variabel dapat diringkas menjadi faktor utama. Analisis faktor merupakan salah satu teknik dari teknik data reduction, yaitu misalkan ada 30 variabel atau 30 faktor, akan kita reduksi menjadi hanya 3 atau 5 faktor utama saja. Dari jumlah sampel, analisis faktor minimal membutuhkan 50 pengamatan. Ada juga yang mengatakan jumlah sampelnya paling sedikit 5 kali jumlah variabel yang akan diamati. Atau juga ada yang mengatakan dengan rasio 10:1 atau 10 sampel untuk satu variabel. Beberapa asumsi. Yang pertama, error term atau sisa itu memiliki sifat independen satu sama lainnya. Nanti bisa dilihat dari ekspektasinya 0 dan variansinya stabil atau kontan. Kemudian faktor yang diamati itu independen satu sama lainnya. Atau tadi variabel ya. Jadi kalau ada variabel faktor itu ekuivalen. Dengan kata lain nanti error termnya itu juga independen dan kalau ditafsirkan ke ekspektasinya adalah 0. Paling tidak ada 3 variabel per faktor, ini sarannya. Jadi kalau kita punya beberapa variabel kemudian kita analisis faktor, itu paling tidak satu faktor itu ada 3 variabel yang ada di dalamnya. Oke, kita mulai dengan modelnya. Sekali lagi seperti disebutkan sebelumnya, bagaimana kita mereduksi data. Memang contoh ini kurang ideal karena hanya ada 3. Idealnya contohnya ada 10 atau bahkan 15 variabel. Kemudian akan dijadikan faktor, ya, di mana satu faktor terdiri dari minimal 3 tadi. Tapi untuk memudahkan kita ambil saja hanya ada 3 faktor nanti, yaitu Y1, Y2, Y3 atau 3 variabel juga boleh kita menyebut begitu. Akan kita jadikan akan kita cari variabel atau faktor F1, F2 dan kalau dalam hal contoh ini nanti F1, F2 saja. Misalkan di sini ada nilai dari siswa atau mahasiswa, Y1 adalah nilai finance, Y2 marketing, dan Y3 adalah policy. Dan ini sampelnya juga terlalu sedikit, hanya 5, tapi nggak apa-apa, nanti kita hanya ingin melihat bagaimana model ini dibangun. Nah, agak atau berbeda dengan regresi dan diskriminan. Kalau di diskriminan kan biasanya kita mencari misalkan D sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali Y1 ditambah beta 2 Y2 ditambah beta 3 Y3. Tapi kalau dalam analisis faktor kita balik ya. Jadi faktor yang ingin kita cari yaitu F1 dan F2 itu justru kita jadikan sebagai kombinasi linier untuk Y1. Ya. Dan misalkan untuk kasus nilai mahasiswa tadi, misalkan F1 itu mewakili faktor atau mewakili variabel-variabel yang berkaitan dengan quantitative ability, dan F2 berkaitan dengan verbal atau qualitative ability. Sehingga model analisis faktor untuk kasus tadi itu menjadi seperti ini. Y1 sama dengan B10 ditambah B11 F1 ditambah B12 F2 ditambah E1 dan seterusnya. Sama dengan regresi dan diskriminan, maka
kita akan mencari nilai beta. Dalam analisis faktor, nilai beta kita sebut sebagai loading. Ya. Jadi sekali lagi, contohnya misalkan B12 itu disebut sebagai loading of variable Y1 pada faktor F2. Ya, jadi beta 12 adalah loading dari variabel Y1 pada faktor 2. Kembali ke contoh nilai tadi, ya, setelah kita pasti punya hipotesa yang namanya nilai akunting ini lebih dekat ke F1, yaitu kemampuan kuantitatif, sedangkan marketing dan policy ini akan lebih mewakili faktor kemampuan kualitatif. Ya, jadi kira-kira hipotesanya begitu. Nah, ini kita lihat bagaimana membangunnya. Tadi disebutkan asumsi pertama, ya. Kita harus melihat asumsi, sekali lagi karena ini untuk kita pakai untuk membangun model. Error term EI itu sekali lagi independen, atau dalam hal ini ekspektasi EI sama dengan 0 dan variansi dari EI itu sigma I kuadrat atau konstan. Kemudian A2, F yang akan kita cari, atau di sini disebut sebagai unobservable factor, itu dependen satu sama lainnya, sehingga secara statistik juga kita tahu ekspektasi dari Fj itu sama dengan 0 dan variansi dari Fj itu sama dengan 1. Sehingga secara umum model analisis faktor yang tadi ada Y1, Y2, Y3 kita bisa tulis menjadi seperti ini saja. YI sama dengan BI 0 ditambah BI 1 kali F1 ditambah BI 2 kali F2 ditambah 1. 1 ini hanya untuk memudahkan, ya, penurunan rumus dikalikan EI. Nah, secara statistik di metode-metode sebelumnya, di materi sebelumnya, di kuliah sebelumnya, kalau ada persamaan linear seperti ini, maka variansi dari YI itu dituliskan atau didapatkan seperti ini. Jadi kalau variansi dari BI 0 atau konstanta pasti 0, tidak bisa kita tulis. Kemudian ketika ada konstanta kemudian dikalikan dengan faktor tertentu, maka variansinya adalah seperti itu. BI 1 kuadrat, jadi konstantanya dikuadratkan, kali variansi dari F1, ditambah BI 2 kuadrat, dikalikan variansi F2, ditambah 1 kuadrat, variansi EI. Dari asumsi 1 dan 2, variansi EI itu didapatkan sigma I, ya, yang paling belakang, sehingga 1 kuadrat kali sigma I kuadrat, kemudian variansi F1 adalah 1 di asumsi kedua, sehingga hasil dari variansi YI adalah BI 1 kuadrat ditambah BI 2 kuadrat ditambah sigma I kuadrat. Kita pisahkan hasil variansi ini. Bagian depan nanti akan kita sebut sebagai commonality dan bagian belakang atau sigma I kuadratnya ini sebagai specific variance. Kita coba, kalau tadi kita mencari variansi dari YI. Sekarang kita akan mencari covariance-nya. Jadi kalau YI dituliskan dalam bentuk seperti yang di atas ini, kemudian yang YJ ditulis tentu saja seperti ini. Maka covariance YI dengan YJ itu adalah seperti ini. Kita tulis tentu saja semacam perkalian begitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini BI 1, kemudian BJ1, var F1. Kemudian BI 2, BJ2, var F2. Ditambah 1 dikali 0, var EI. Ditambah 0 kali 1, var EJ. Dari sini kita dapatkan nanti dengan memasukkan nilai-nilai var F1, var F2, var EI, maka didapatkan seperti ini. Nah, sehingga kovarian YI dan YIJ itu adalah BI1 dikalikan BJ1 ditambah BI2 dikalikan BJ2.
Kemudian variansi dan kovarian kita susun dalam sebuah matrik yang disebut dengan matrik covariance. Seperti ini. Jadi tadi misalkan di sini nih ada Y variansi Y1, ya tadi ini kita dapatkan Y1, ini Y2 yang di diagonal Y3. Sementara di ini misalkan ini adalah kovarian Y1 Y2, tentu saja sama dengan kovarian Y2 Y1. Dan seterusnya. Nah, B11 dan seterusnya diberi kode S1 kuadrat, yang diagonal S2 kuadrat, S3 kuadrat. Sedangkan untuk kovarian S12, S13 dan seterusnya. Nah, untuk contoh kasus data yang tadi, yang data nilai accounting, marketing, dan policy, kalau kita cari matrik kovariannya adalah seperti ini. Kita masuk bagaimana cara menentukan nilai beta. Ya, kalau di regresi pakai sum square gitu ya, minimasi, maka di analisis faktor kita memakai apa yang disebut dengan metode komponen utama. Jadi untuk mencari betanya kita memakai metode komponen utama. Caranya adalah dengan memaksimalkan kedekatan nilai commonality, yaitu beta sum square gitu ya, minimasi, maka di analisis faktor kita memakai apa yang disebut dengan metode komponen utama. Jadi untuk mencari betanya kita memakai metode komponen utama. Caranya adalah dengan memaksimalkan kedekatan nilai commonality, yaitu beta I1 kuadrat kalau untuk kasus yang tadi, ditambah BI2 kuadrat, dan meminimasi spesifik varian atau sigma I kuadrat. Ini untuk contoh yang tadi ya, Y1, Y2, Y3. Tapi berikutnya kita akan memakai Y-nya 4 dari contohnya Gudono. Kalau tadi 3, sekali lagi di contoh ini kita akan pakai 4. Tadi disebutkan kita akan memaksimalkan BI1 kuadrat ditambah BI2 kuadrat. Kenapa kok hanya 1 dan 2? Karena tadi kita faktornya hanya 1 dan 2. Ya. Dibagi variansi dari YI. Atau kalau kita lihat tabel di bawahnya, kita akan memaksimalkan perbandingan T besar T, atau yang sebelah sini, yaitu jumlah dari commonality, dibagi T0, yaitu jumlah varian spesifik tadi. Nah, caranya tadi disebut dengan metode komponen utama atau juga disebut sebagai dekomposisi spektral pada matrik varian dan kovarian yang kita dapatkan dari data. Nanti akan ada contohnya. Ide dari dekomposisi spektral ini adalah mengubah matriks varian kovarian, yaitu yang ditulis dalam S ini, ya, ke matriks vektor eigen dan matriks diagonal nilai eigen. Jadi kalau kita, nanti akan saya jelaskan di belakang. Contoh, kalau kita punya sebuah data itu kalau kita hitung matriks varian dan kovarian ketemu, tapi kita dekati dengan cara nilai eigen dan vektor eigen. Ya, nanti ada contohnya. Kalau kita lihat di yang bagian bawah itu C D kali C transpose, ya, D itu kita akar. Jadi D tadi matrik diagonal ya. Kemudian kita akar, maka D bisa kita tulis sebagai perkalian dari matrik akarnya. Ini di teorema trigonometrik ini bisa dibuktikan nanti. Sehingga D itu kita tulis ulang di sebelah sini menjadi perkalian dari D pangkat setengah dikalikan D pangkat setengah. Kemudian di bagian terakhir ini D pangkat setengah kali C transpose, melalui teorema matrik juga, perkalian matrik, kita bisa peroleh, kita bisa tuliskan ulang, yaitu perkalian dari C-nya kita pindah ke depan, D pangkat setengah ditranspose. Ya. Nah, solusi ini kita sebut sebagai solusi komponen utama. Caranya dekomposisi spektral, hasilnya sebagai komponen utama. Anda perhatikan bahwa
bentuk CD pangkat setengah dalam kurung dikalikan CD pangkat setengah transpos itu mirip bentuknya dengan yang dimodelkan pertama tadi. Ini akan kita pakai untuk menaksir sekali lagi matrik varian dan kovarian. Maaf. Misal ya, ini ada contoh nilai ujian matematika, fisika, bahasa, dan sosial. Kita sepakat bahwa Y1, Y2 ini mewakili kemampuan angka, Y1, Y2 mewakili kemampuan angka, yaitu F1, kemudian Y3, Y4 mewakili kemampuan bahasa. Ini diambil dari bukunya Gudono. Ini modelnya agak sedikit berbeda ya, tetapi intinya sama. Kemudian hipotesanya yang ada di bawah ini, yaitu Y1, Y2 masuk F1, Y3, Y4 masuk F2. Ini juga ada sedikit perbedaan lambang. Kalau tadi itu S ya, kalau ini sigma, ini ada beta 1, beta aksen, tapi intinya sama ya. Kita coba lihat contoh dari bukunya Gudono tadi ya. Ini yang sebelah kanan sini itu ada matriks berupa Y1, Y2, Y3, Y4. Kalau kita cari matriks varian dan kovarian, itu hasilnya yang di sini ya. Nah, kemudian dengan cara yang berbeda tadi didekati dengan dekomposisi spektral, itu dari data tadi kita cari nilai eigen dan vektor eigennya ya. Yaitu beta dan beta transpos. Dalam hal ini, ya tentu saja ini nanti semuanya dilakukan dengan proses komputasi atau software. Maka matrik yang atas ini itu sebenarnya sama dengan perkalian dari beta dikalikan beta transpos. Nah, ini hebatnya utak-atik statistik atau teorema-teorema statistik dan matematika ya. Dari sini kita dapatkan nanti beta, nilai beta di sini ya. Kita lihat ke berikutnya. Kita coba buat dalam tabel seperti ini. Jadi tadi kita ketahui variabel Y1, Y2, Y3, Y4, kemudian dari sebelumnya ini juga nilai variannya yang diagonal ya, 6,32 dan seterusnya. Kemudian loading faktor satunya yaitu B, di sini B kolom B maksudnya. Tinggal kita pindahkan saja nilai 2,435, 2,536, 1036, 0,551 ke sini kolom B. Hal yang sama untuk ini minus 0,54, minus 0,66 dan seterusnya kita pindah di kolom C atau faktor 2. Kemudian communality tadi rumusnya adalah beta I 1 kuadrat ditambah beta I2 kuadrat, artinya kolom B kuadrat ditambah kolom C kuadrat. Ini hasilnya. Kemudian tadi kan kita ingin membandingkan rasio ya, rasio dari D yaitu commonality dibanding variance yaitu kolom A. Jadi ada jaminan dengan teorema ini dengan dekomposisi spektral bahwa nilai yang 0,98-nya adalah nilai maksimum semua. Ya kalau mau nyoba boleh saja dicoba ya. Jadi betanya ini 2,3 misalkan 0,6, maka hasilnya pasti lebih kecil daripada ini. Oke. Nah, ini ada yang diberi tanda tebal ya. Kalau Anda bandingkan misalkan ya, ini Y1 di kolom B dan kolom C, maka nilainya lebih besar di kolom 1. Maaf, di kolom B atau faktor 1. Kalau Anda perhatikan Y3 misalkan, ini nilai 1771, ini lebih besar dari 103. Ini ada di faktor 2. Nah, nanti tafsirannya, nanti akan juga ada contohnya, bahwa Y1, Y2 itu mewakili faktor 1, dengan Y3, Y4 mewakili atau diringkas menjadi faktor 2. Kira-kira begitu. Ini hanya gambaran secara hubungan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ini di SEM ya, pekan berikutnya. Hasil tadi, misalkan kita kembali ke yang Y tadi ya, Y3 maaf. Ini Y3 faktor loading untuk faktor 1 1,036 dan faktor 2-nya 1,77. Ini bagi sebagian orang ini belum terlalu kuat, belum terlalu tegas memisahkan apakah dia ikuti faktor 1 atau di faktor 2. Maka
kita perlukan apa yang disebut dengan metode rotasi. Jadi kita rotasikan, atau secara mudahnya ya kita transformasikan begitu ya. Teknik transformasi data ini sangat umum di statistik atau matematika. Tujuannya adalah untuk mendapatkan struktur loading yang lebih sederhana dan lebih mudah diinterpretasikan. Ada beberapa metode, yang satu ortogonal, yang terkenal adalah Varimax dan Quartimax. Ya, ini tentu saja tidak mudah secara teori ya. Tapi nanti tentu saja kita kalau pakai SPSS atau pakai R itu ya hanya tinggal diketikkan saja perintahnya. Tapi di balik itu ada perhitungan, ada teorema-teorema yang cukup rumit. Dan yang kedua adalah metode oblik ya, tidak harus ortogonal. Ini rumus metode Varimax ya. Nanti dipelajari lebih lanjut silakan. Nah, oke, yang terakhir ini ya, kita materi kita itu contoh penggunaan SPSS untuk data yang tadi Gudono ya. Kalau tadi kan disebutkan, kita coba kembali ke yang ini ya. Jadi dari sini secara manual kita peroleh matriks kovarian-kovarian, kemudian didapatkan nilai eigen dan vektor eigen sehingga didapatkan loadingnya. Kalau dengan SPSS tentu saja langsung bisa kita lakukan, tinggal klik begitu, nah keluarnya seperti ini. Ini hanya deskriptif statistik, kemudian bawahnya adalah kovarian matrik ya, korelasi matrik. Kemudian kita lihat kalau di SPSS itu akan ada, ini yang belum saya bahas. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanya, nanti saya jelaskan, tapi kalau tidak silakan dicari sendiri ya. Jadi salah satu cara untuk melihat apakah analisis faktor itu sudah cukup tepat atau belum, atau dapat digunakan atau tidak, itu dari pengujian Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO Bartlett test ya. Seperti biasa kalau Anda lihat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan, dapat digunakan. Kemudian KMO-nya itu menentukan tentang tepat dan tidaknya model yang digunakan. Sama seperti regresi, kalau lebih kecil dari 50 itu kurang tepat digunakan. 50% maksudnya. Kemudian ini angka-angka yang tadi ya. Ini sudah dirotasi. Kalau tadi kan 2,5 berapa, ini sudah dirotasi. Anda perhatikan misalkan tadi ya, di 3 awalnya itu 1,03, 177 ini dengan sangat tegas memisahkan 0,4 dan 2. Jadi gunanya rotasi adalah memperjelas perbedaan antara faktor loading untuk F1, yaitu komponen 1 dan 2. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan dengan PET dan analisis. Kalau ada pertanyaan silakan dikirim lewat WA. Terima kasih. Bila terdapat hidayah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.